Nah, stabilan politik ASEAN itu nggak lepas dari stabilan politik Indonesia. Jadi Bapak optimis semester pertama Indonesia mampu jadi penerang di ASEAN ya Pak ya? Iya, karena keketuaan juga dipegang oleh Indonesia, maka tentu Indonesia diharapkan bisa menavigasi menjadi nakoda yang baik di mengarungi gelombang yang ada. Ya, tentu tahun depan adalah pertaruhan Indonesia, karena kalau kita bisa menangani tantangan yang ada di tahun depan, maka kami berharap bahwa Indonesia bisa lepas landas berikutnya. Sobat RM, sekarang ini saya sedang bersama Menko Perekonomian Bapak Airlangga Hartarto. Apa kabar Pak Airlangga? Baik, terima kasih Pak Kiki. Jadi sukses G20 tentu sukses kita semua, sukses bangsa Indonesia. Dan Pak Airlangga salah satu sosok yang berhasil membawa apa yang kita inginkan menjadi kenyataan. Tentu kita semua berharap hasil yang baik ini bisa segera kita laksanakan dan aplikasikan. Tentu ini juga menjadi tugas dari Pak Menko untuk bersama-sama para menteri secepatnya mengaplikasikan dan melaksanakan apa yang telah tercapai di G20. Dan Bapak Presiden selalu mengingatkan agar yang telah tercapai ini cepat direalisasikan. Bagaimana Pak Menko? Ya, memang merupakan tantangan tersendiri karena hasil G20 kan hasil daripada berbagai negara dan deliverables-nya itu adalah statement-statement yang sifatnya global. Nah, namun komitmen-komitmen dalam G20 di Indonesia ini ada yang dispesialisasikan untuk deliverables. Nah, itu di dalam lampiran 1 dan lampiran 2 yang terkait dengan tema-tema yang sudah ditentukan, yaitu di sektor kesehatan, digital, kemudian mengenai energi, dan food security. Nah, deliverables yang utama itu ada dalam Just Energy Transition Program. Nah, dalam JETP itu disediakan dana untuk Indonesia $20 miliar. Kemudian dari ASEAN Zero Emission Komunitas itu disponsori oleh Jepang, itu disediakan 500 juta US. Kemudian dari PGII yang menjadi payung itu semua, yaitu Partnership Global for Infrastructure Investment, negara G7, kemudian US, itu juga mendorong investasi yang besarnya 600 miliar. Nah, dari deklarasi Bali sendiri ada yang di sektor kesehatan, komitmen untuk Financial Intermediary Fund sebesar 1,5 miliar US dollar. Indonesia sendiri berkontribusi 50 juta. Nah, salah satu juga Saudi juga berkontribusi 50 juta. Prancis lebih dikit, 50,3 juta. Jadi ya mereka ini komitmennya mirip-mirip. Kemudian ada special drawing right untuk negara ketiga yang 30 menjadi pasien IMF, 30 antri. Nah, itu jumlahnya sebesar 81,6 miliar. Nah, biasanya dalam COP kan ada komitmen-komitmen negara besar dan negara maju untuk mendukung negara berkembang untuk perubahan iklim. Nah, itu ditegaskan di sini jumlahnya 100 miliar per tahun. Kemudian juga ada komitmen bahwa terkait dengan lahan pantai maupun darat itu targetnya turunnya hanya 30%. Kemudian juga land degradation itu dikurangi. Nah, tentunya kalau land degradation ini sifatnya sukarela dan didorong di tahun 2024. Ini salah satu contoh, misalnya kalau Jakarta sinking atau tenggelam turun beberapa sentimeter, nah itu diharapkan ke depan di tahun 2040
tidak 100% yang sinking, tapi turun menjadi 50%, baik dari segi itu maupun dari segi nilai ekonominya, karena ini membuat masyarakat menjadi tidak mempunyai economic value terhadap aset mereka. Nah itu deliverables yang harus kita kejar. Ya. Jadi di balik terwujudnya deklarasi para leaders, kabarnya terjadi banyak drama nih Pak sebelumnya. Bagaimana nih? Kita pengen tahu ceritanya, flashback. Termasuk awalnya dari Sherpa, itu banyak terjadi perdebatan. Tapi terakhirnya tercapailah penyatuan kepentingan ini terjadi, terwujud. Dan ini tentu adalah kerja-kerja orang-orang hebat, kerja-kerja negara-negara besar yang kita menjadi semacam penengah, dan tentunya perlu sekali lagi kehebatan dalam berdiplomasi, termasuk yang dilakukan oleh Pak Menko. Ya, pertama seluruh deklarasi itu adalah bermuara kepada pertemuan antara working groups, yang kita punya working group di sektoral KL yang menjadi pengampu, dan juga ada engagement group. Engagement group lebih banyak kepada civil society. Nah, tentu dari pertemuan-pertemuan itu ada yang di finance track, kemudian ada yang di sektor kesehatan, ada yang di sektor energi, ada di sektor trade, perdagangan dan industri, kemudian di berbagai sektor lainnya. Nah, itu kalau di working group itu belum mencapai yang namanya komunike ataupun kesepakatan. Nah, di working group ini rata-rata kesepakatannya adalah chair statement. Nah, mengapa chair statement? Karena dalam sistematika pelaporan ataupun deklarasi, memang yang dijadikan pembahasan geopolitik itu di paragraf-paragraf awal. Nah, tentu begitu paragraf awalnya stuck, maka yang ke bawah itu juga ikut stuck. Namun dalam pembahasan yang tidak satu kali, jadi total pembahasan itu lebih dari 440 meeting dalam 1 tahun. Sehingga dari keseluruhannya, frame-nya sudah disepakati bersama. Bentuk-bentuk daripada pelaporan, bentuk-bentuk sektor juga disepakati bersama. Dari segi konten yang terkait dengan subjek yang didorong oleh Indonesia, itu rata-rata mereka setuju. Jadi baik itu di sektor kesehatan, di sektor digital, maupun di sektor transisi energi. Secara teknis itu mereka sepakati. Nah, tinggal tentu ini tidak lepas dari masalah geopolitik. Namun geopolitik itu kan muncul sesudah keketuaan Indonesia. Dan geopolitik itu menjadi ada jalan keluar begitu sesudah pertemuan di G7 Elmau Jerman itu, Pak Presiden berkunjung ke Ukraina dan Rusia. Nah, kunjungan ini merupakan sebuah terobosan karena mereka selalu mengatakan kalau mereka berbicara tentang Ukraina, maka Ukraina harus ada. Kalau Rusia kan memang sudah ada di forum. Sehingga dengan kunjungan tersebut itu membawa terobosan juga, terutama pesan yang dibawa Bapak Presiden adalah terkait dengan Green Initiative yang membuka di Black Sea, yang ditindaklanjuti oleh Sekjen PBB, karena kebetulan Indonesia juga menjadi grup champion daripada Global Crisis dan Response Group. Nah, isinya juga energi, pangan, dan keuangan. Sehingga komunikasi Pak Presiden dengan Sekjen PBB lancar. Nah, dengan kunjungan tersebut, negara lain melihat bahwa Indonesia menyelesaikan persoalan dengan komunikasi, dengan soft power. Dan ini dikelola secara baik oleh Bapak Presiden, oleh Kementerian Luar Negeri, dan juga tentu ada unsur-unsur security di situ, karena ini bukan perjalanan biasa. Nah, dengan demikian, maka saat Indonesia juga mengundang Ukraina sebagai invitee dari G20, itu juga mendapatkan apresiasi. Sehingga dengan proses-proses seperti itu, mereka melihat bahwa mereka ingin melihat
Indonesia sukses. Nah, ditambah lagi beberapa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan G7 dan juga kemudian terkait dengan agenda dari negara Amerika ke depan, kami komunikasi juga. Sehingga tentu dengan komunikasi yang baik dari berbagai negara ini, sehingga mereka semua berupaya agar mencari titik temu daripada persoalan yang muncul itu. Ya. Ini Direktur IMF berkali-kali menyebutkan Indonesia sebagai the bright spot in the dark. Ya. Kira-kira sebutan ini maknanya apa? Apakah memang kita harus dalam posisi bertahan seperti ini, tapi mendapatkan pertumbuhan yang selalu positif? Artinya posisi bertahan, apakah kita dalam posisi maju menyerang? Sehingga kita bisa mendapatkan pertumbuhan yang mungkin lebih tinggi dari ekspektasi kita, Pak. Ya, pertama pertumbuhan di 5,72 itu adalah pertumbuhan yang tidak biasa. Ini menurut statistik juga ini extraordinary atau impresif. Dan kedua, penanganan inflasi kita juga tidak biasa karena dalam situasi seperti ini inflasi kita turun dari 5,9 ke 5,7 dan sekarang di 5,42. Sehingga dari angka-angka tidak bisa dibantah situasi Indonesia lebih baik dari berbagai negara. Cadangan devisa kita positif di 130 billion, kemudian neraca perdagangan kita positif 30 bulan berturut-turut, kemudian juga neraca pembayaran 1,3% dari GDP juga positif. Jadi angka berbicara Indonesia dalam posisi baik. Nah, tentu ke depan ini Indonesia itu berada di dalam sebuah lingkungan geografik Indo-Pasifik ataupun ASEAN. Nah, negara-negara ASEAN hampir seluruhnya juga tumbuh di sekitaran 5%. Jadi tentunya negara-negara Indonesia dan ASEAN ini bisa saling menjaga penurunan demand di berbagai negara lain dengan inter-ASEAN trade. Nah, tentu ini yang membuat kita ini shining gitu. Jadi terang sendiri gitu dalam regional ASEAN. Tetapi kita harus ingat bahwa salah satu yang membuat ASEAN itu juga shining itu adalah kestabilan politik. Nah, stabilan politik ASEAN itu nggak lepas dari stabilan politik Indonesia. Jadi ini yang membuat kalau politik stabil, maka ekonomi bisa bergerak. Tapi Bapak optimis di semester pertama tahun depan kita akan bisa tumbuh sedikit lebih baik dari sekarang atau memang akan, justru lebih baik lagi? Pertumbuhan ke depan kan kita range-nya kalau APBN di 5,2, Pak. Ya. 5,2, kemudian tentu kita berupaya supaya bisa naik ke ya katakannya range antara 5 sampai 5,3%. Nah, tentu kita berharap kuartal pertama dan kedua ini bisa kita push, walaupun biasanya kuartal pertama, kuartal kedua itu lebih rendah daripada kuartal ketiga ya ataupun kuartal keempat. Kuartal kedua ada potensi karena di situ kita ketemu dengan hari raya Lebaran. Karena pada saat hari raya Lebaran biasanya domestic marketnya cukup baik, apalagi kalau kita bisa penanganan COVID ini landai terus seperti hari ini. Begini Pak, banyak ekonom, bukan hanya di sini tapi juga di luar, itu memprediksi tahun depan ini tantangannya lebih berat daripada tahun 2022. Iya. Terutama akibat perang Rusia-Ukraine yang tampaknya belum akan berakhir 2 atau 3 tahun mendatang. 2-3 tahun mendatang masih akan terjadi perang. Karena itu mereka takut akibat suplai food sama energi ini tersumbat, maka
kemudian banyak negara dalam tanda kutip mati suri. Nah, negara-negara yang mati suri ini tentu akan mempengaruhi global ekonomi, dan postur geopolitik juga akan berubah. Apakah ini akan mempengaruhi kita, Pak? Memang banyak orang mengatakan bahwa kita juga akan mengalami awan gelap, tapi saya sendiri yakin kita survive dan mampu tumbuh bahkan 5,5 sampai 6%. Apakah Bapak sepakat? Ya, pertama kita melihat pelemahan itu kelihatan, Pak. Artinya kita kalau lihat hari ini PMI indeks kita walaupun di atas 50 sedikit turun, 50,3. Kemudian negara lain, Jepang, kemudian Vietnam dan yang lain semua sudah di bawah 50. Sehingga dari segi ekonomi kekhawatiran itu muncul, dan kalau kita lihat per sektor itu sudah diidentifikasi ada 11 sektor yang mengalami penurunan. Nah, tentunya ini menjadi kesiapan kita untuk waspada, dan salah satu sektor yang masih memerlukan bantuan pemerintah yaitu UMKM. UMKM belum sepenuhnya bangkit, oleh karena itu pemerintah dan OJK sudah meneruskan program restrukturisasi UKM sampai tahun 2024. Nah, kemudian pemerintah juga sudah mengantisipasi dengan meminta perbankan untuk mengantisipasi sektor padat karya, terutama untuk kedepannya dilakukan support agar employment masih bisa kita tahan. Nah, yang ketiga yang terkait dengan krisis global kan pengaruhnya ke energi satu, kedua ke pangan. Nah, yang paling berat buat kita energi, karena energi itu harus ada bantalannya melalui bantalan fiskal sebagai shock absorber. Nah, ini kita sudah sediakan untuk BBM. Yang untuk pangan utama kita beras, kita berharap panen di bulan Maret April nanti bisa pada puncaknya. Jadi saya sepakat kalau sampai first quarter relatif kita bisa menjaga situasi perekonomian. Bisa, Pak, ya? Ya. Kalau kita lihat dari sisi rakyat di level bawah dan paling bawah, tentu supaya ekonomi di level bawah ini terus berputar, artinya ekonomi rakyat ini berputar, apakah juga disiapkan untuk bantuan sosial? Dalam arti bantuan sosial itu ditambah jumlahnya. Kalau bantuan sosial kita pertahankan bantuan yang ada sekarang. Nah, itu sudah disiapkan di dalam anggaran tapi dikembalikan ke Kementerian Sosial karena tidak ada lagi penanganan COVID dan pemulihan ekonomi. PCPEN itu tidak ada lagi, jadi masuk dalam program reguler. Nah, tentu kita berharap juga yang muncul adalah sektor produktif. Jadi kalau sektor produktif, kita berharap bahwa ini bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Nah, salah satu yang menjadi perhatian pemerintah khusus adalah di sektor pertanian. Karena pertanian di kuartal kemarin kita lihat terjadi peningkatan tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian. Nah, oleh karena itu di sektor pertanian kemarin kita juga dorong untuk kredit usaha rakyat itu dikonsentrasikan. Salah satunya adalah sektor produktif, dikembalikan 60% dan diharapkan ini bisa didorong di sektor pertanian. Yang kedua, untuk pengadaan Alsintan juga kita berikan kredit khusus, terutama kredit menengah yang besarnya antara sampai dengan 2 miliar, dan itu untuk pengadaan Alsintan untuk mendorong pasca panen itu diberikan down payment dibolehkan 10% dan diberi bunga 6%. Jadi kita berharap bahwa kelompok pertanian ini bisa terdorong untuk melakukan korporatisasi. Jadi tidak hanya mereka tidak ikut di dalam pasca panen, tetapi mereka bisa dilibatkan dalam pasca panen. Dan Kementerian Perdagangan juga sudah didorong agar masalah resi gudang ini bisa dijalankan menjadi perhatian. Sehingga dengan demikian pada saat masyarakat panen mereka bisa mendapatkan kembali pembiayaan untuk penanaman berikut tanpa harus mereka terjerat daripada pihak ketiga ataupun rentenir
yang biasanya mengijon mereka. Jadi perhatian untuk masyarakat bawah ini diberikan lebih ya Pak? Diberikan lebih, dan KUR juga dinaikkan dari 373 menjadi 450 triliun, Pak. Jadi pihak perbankan diminta untuk pihak lebih perbankan diminta untuk ofensif, lebih Pak, ya? ofensif ke sektor masyarakat di bawah. Jadi Bapak optimis semester pertama Indonesia mampu jadi penerang di ASEAN ya Pak ya? Iya, karena keketuaan juga dipegang oleh Indonesia, maka tentu Indonesia diharapkan bisa menavigasi menjadi nakoda yang baik di mengarungi gelombang yang ada. Terutama di ASEAN Pak ya? Terutama di ASEAN. Karena kita menjadi ketua. Menjadi ketua ASEAN. Bapak kan kemarin ini seperti lelah sekali ikut di acaranya KTT ASEAN, kemudian KTT G20 dan terakhir KTT APEC. Iya. Tentu ini bagaimana perasaan Bapak? Apakah kelelahan itu terbayar dengan hasil yang dicapai yang luar biasa ini, jauh di atas ekspektasi kita? Ya, jadi pertemuan ASEAN itu menjadi pre-G20, dan ada ASEAN East Summit. Jadi kita bisa melihat nuansa para pemimpin duduk di satu meja. Nah, itu masuk di situ ada pimpinan dari China yang diwakili oleh Perdana Menteri Li Keqiang, kemudian ada Menlu Soviet, kemudian juga ada Presiden Biden dan seluruh pemimpin ASEAN, ditambah juga dari Jepang, dari Korea, dari Australia, dari Kanada. Sehingga suasana pre-G20 itu kelihatan. Dan di situ ASEAN East Summit tidak menghasilkan kesepakatan. Namun kita sudah mengatakan bahwa dengan mereka semua duduk satu meja, kita optimis bahwa G20 akan menghasilkan sesuatu. Karena di situ semua hal itu kelihatannya sudah tumpah di meja. Nah, pada saat G20 tentu sama-sama juga berada dalam satu meja, dan tentu kepiawaian Pak Presiden dalam leadership tentunya juga harus diatur siapa yang ngomong duluan, siapa yang di tengah, siapa yang di belakang, sehingga dengan demikian terorkestrasi secara baik. Sehingga ini juga membuat yang tim Sherpa ini memfinalkan seluruh materi leaders deklarasi secara lebih baik. Nah, tentu pada saat kita KTT APEC di Bangkok, begitu Indonesia datang, semua mengapresiasi Indonesia. Dan begitu Indonesia datang, belum ada kesepakatan Leaders Declaration, bahkan Ministerial Declaration pun tidak ada kesepakatan. Namun sesudah Indonesia datang, mereka juga menanyakan, tentu mereka juga melihat, mempelajari apa yang menjadi sukses story Indonesia untuk merangkum isu yang sangat kompleks, dan akhirnya mereka yang semula enggan mengadopsi formulasi yang dihasilkan dalam Bali Declaration, di hari kedua mereka terpaksa menengok ke Indonesia Bali Declaration. Karena begitu mereka menengok ke Bali Declaration, tidak ada perseteruan antar pihak-pihak lagi. Jadi artinya itu bisa disepakati. Nah, itulah pada waktu itu kita merasakan kehebatan Indonesia bisa menjadi lead the statement. Jadi kita set the tone dalam narasi APEC juga. Sehingga APEC yang tadinya Bangkok cuman cukup puas dalam APEC itu hanya dengan Bangkok Declaration untuk Biocircular Economy, akhirnya mereka bisa mendapatkan Leaders Declaration dengan plek-plek mengambil klausula yang dihasilkan di Bali Deklarasi. Kemudian ini Pak, ada cerita soal bagaimana kemudian Bapak Presiden meminta Bapak memimpin delegasi
berbicara dengan tim Joe Biden. Itu ceritanya bagaimana, Pak? Kalau itu kan sebelumnya Bapak Presiden memang meminta untuk ke Amerika Serikat untuk pembahasan Indo-Pacific Economy Framework. Ya dari situ sudah bertemu di Los Angeles, ditindaklanjuti dengan pertemuan di Washington. Jadi tentu dari situ dibahas beberapa deliverables yang diharapkan. Karena tentu kita berharap bahwa Indonesia ini ada hasil sesuatu yang deliverables yang bisa dihasilkan. Dan itu ternyata cocok dengan apa yang diharapkan oleh Amerika Serikat juga. Apalagi Amerika Serikat akan memimpin APEC tahun 2023 dan Indonesia memimpin ASEAN di 2023. Jadi kepentingan strategisnya ketemu. Dan kebetulan di 2023 juga G7 dipegang oleh Jepang. Nah tentu dengan kepemimpinan G7 dipegang Jepang, ASEAN dipegang Indonesia, kemudian Amerika Serikat akan memegang APEC, kepentingan untuk mempunyai keberhasilan bersama itu semakin tinggi. Nah dari situ tentu ada program yang baru diluncurkan Amerika yang namanya Partnership for Global Infrastructure and Investment. Nah inilah yang waktu itu Bapak Presiden minta untuk difinalkan dan alhamdulillah pada acara G20 itu juga di-launching oleh Presiden Biden. Jadi dia cair waktu Bapak? Ya, jadi itu sudah cair lah, sudah. Apalagi Bapak Presiden juga menjadi co-chair dalam pertemuan tersebut. Luar biasa, Pak. Ini ke depan memang ada sedikit kekhawatiran soal stok komoditi pangan utama, Pak. Ya. Kedelai, beras, minyak goreng, gula, Pak. Ya. Tentu kita harus antisipasi sejak dini nih, Pak. Ya. Terutama menghadapi Natal dan Tahun Baru, kemudian juga Lebaran. Ya. Menurut Bapak, kekhawatiran ini mengatasinya bagaimana, Pak? Ya, pertama kita sudah mempunyai apa yang namanya neraca komoditas. Ya. Tentu neraca ini setiap tahun kita bisa perhatikan dan untuk kebutuhan tahun depan juga kita sudah mulai dilakukan pembahasan dan tentu buffer stok itu baik itu untuk beras, untuk minyak goreng relatif karena hampir seluruh produksinya ada di Indonesia itu relatif dari segi supply aman dan sekarang dari segi harga juga relatif tidak ada gejolak. Ya tentu kita harus mewaspadai yang ada unsur importnya yaitu terkait dengan tepung terigu, kemudian juga soyabin, kemudian juga yang terkait dengan gula. Nah tentu neracanya ini diperhatikan dan juga dilihat dari produksinya. Khusus beras, kita mengawasi ketersediaan beras di daerah dan juga rencana panen tahun depan. Jadi ini yang betul-betul diperhatikan oleh pemerintah. Bapak bentuk task force khusus enggak? Nah itu kan sudah ada kementerian, sudah ada Badan Pangan. Badan Pangan kan baru dibentuk tahun ini dan diharapkan Badan Pangan ini bisa mengharmonisasikan seluruh supply chain daripada pangan 9 pokok. Ini terakhir, Pak, soal penciptaan lapangan kerja nih, Pak. Iya. Artinya kan sudah ada Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian sudah juga dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan kita juga membantu pemerintah membantu banyak dunia usaha untuk menciptakan lapangan kerja. Bagaimana nih keadaan di tahun 2023, Pak? Ya, tentu kita harus melihat dan menggenjot sektor apa yang bisa menjadi pengungkit. Nah, salah satu yang bisa menjadi pengungkit adalah digitalisasi. Nah, digitalisasi itu butuh 600.000 tenaga kerja setiap tahun. Maka tentu pemerintah harus mendorong dan memfasilitasi pelatihan-pelatihan atau pendidikan terkait dengan untuk masuk dalam future of work atau digital economy. Dan yang kedua yang juga bisa menyerap secara besar adalah sektor pertanian.
Nah, kita bisa mendorong agar sektor pertanian ini para petani muda dengan menggunakan aplikasi digital itu untuk kembali menggeluti sektor ini, karena sektor ini menjadi sangat menarik apabila dikombinasikan antara agriculture dan AI dan juga digitalisasi. Apakah itu di sektor pertanian, apakah itu peternakan, apa itu juga untuk perikanan, tambak udang misalnya. Dan minat daripada fintech atau untuk pembiayaan itu juga tinggi, karena itu meningkatkan produktivitas. Jadi itu harus dikeroyok rame-rame. Ya. Jadi meskipun orang banyak memprediksi akan datang awan gelap, tentu kita tetap harus optimis Ya. Bahwa kita bisa menggerakkan ekonomi Indonesia, bisa tumbuh. Kita berharap di atas 5%. Ya. Tapi tentu kita juga harus waspada, Pak. Ya. Dan satu, kita punya domestic market. Nah, itu yang membedakan kita dengan negara lain. Ketergantungan terhadap pasar ekspor kita kan sekitar 25%. Sedangkan yang lain di dalam negeri. Jadi kita jaga kemampuan daya beli masyarakat. Nah, itu yang diisi oleh kegiatan ekonomi. Untuk closing statement, Pak? Ya. Ya, tentu tahun depan adalah pertaruhan Indonesia, karena kalau kita bisa menangani tantangan yang ada di tahun depan, maka kami berharap bahwa Indonesia bisa lepas landas berikutnya. Karena tantangan kita sudah 2 tahun ini kita bisa survive. Tinggal tahun depan lagi, ya kita harus bisa bertahan, dan pada saat itu tidak banyak juga negara yang bisa take off seperti Indonesia. Terima kasih Pak Menko. Para Sobat RM, demikian bincang-bincang saya dengan Menko Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.